kami tidak pernah mengatakan dia menghalang-halangi. Kami hanya menyampaikan Ruben belum bisa ketemu anaknya. Sekarang kalau Ruben belum bisa ketemu sama anaknya, yang salah siapa? Sekarang coba kita lihat semuanya nih. Anak ada dalam kekuasaan ibunya. Ayah nggak bisa ketemu sama anaknya. Anak masih di bawah umur. Yang salah ayahnya? Atau kita balik aja. Anak ada dalam kekuasaan ayah. Masih di bawah umur. Ibu nggak bisa ketemu sama anaknya. Yang salah ibunya? Yang salah anak yang di bawah umur? Ayolah. Bukan satu masalah yang besar. Bukan satu hal yang sulit kalau memang ada niat untuk mempertemukan. Ya. Kami tidak pernah mengatakan menghalang-halangi. Kalau menghalang-halangi, bagaimana cara dia menghalang-halangi? Kan itu kira-kira intinya. Makanya kami tidak pernah mengatakan dia menghalang-halangi. Dari awal kami mengatakan Ruben belum bisa ketemu sama anaknya. Meskipun di Akta 39 dikatakan dalam 1 minggu 2-3 hari anak-anak harus berkumpul bersama Ruben. Disuruh ngomong sama anaknya langsung, sudah dilakukan. Tapi ngechatnya tanggal 25 April, balasnya 1 Mei. Jadi apa? Oh harusnya kamu datang lagi ke sekolah dong, datang lagi ke rumah kayak jangan begitu. Ini ayah loh. Ya, mau ketemu sama anak. Kenapa sih roda birokrasi? Bang, terkait itu tadi WhatsApp Korobin sendiri ke anak-anak kan WhatsAppnya April dibalasnya bulan Mei. Ya. Tadi kan pihak S sendiri bilang kalau bisa mendingan Korobin sendiri yang langsung berkomunikasi dengan S, Bang, soal itu. Ini bagaimana menurut kamu? Dari awal Pak nggak seperti itu. Jadi jangan dibolak-balik. Ini sama seperti misalnya mana dulu, telur dulu apa ayam dulu. Kalau kita bilang telur, dari mana telur datangnya? Kalau kita bilang ayam, nggak ada telurnya, dari mana? Jadi jangan seperti itu. Kenapa kita berkomunikasi sama anaknya? Chat April dibalas Mei, karena ada kata-kata S sendiri yang mengatakan silakan lu hubungi anak lu sendiri. Itu dia landasannya. Jadi jangan dibalik lagi. Sebaiknya ngomong sama S, loh bukankah itu yang dilakukan selama ini yang tidak membawa hasil? Ya, karena tidak membawa hasil, didesak terus, akhirnya keluarlah kata-kata lu langsung aja dengan anak lu. Ya saya sudah bilang, saya sudah ketemu juga nih dengan beberapa kali dengan kuasa hukumnya S. Mari kita tentukan dalam 1 minggu itu di hari apa anak-anak ini yang 2-3 hari itu berkumpul sama ayahnya. Kalau sudah jelas jadwalnya kan enak. S bisa datang, Ruben bisa datang jemput. Oh jadwalnya saya ini, mamanya nggak bisa nganter, gue jemput. Tapi kalau misalnya kemudian Ruben datang, kemudian dikacangin. Oh pernah? Loh, kan udah pernah kemarin itu waktu ada acara anaknya yang balet-balet itu loh, kan udah pernah disampaikan itu yang Ruben mau foto aja harus ngantri. Tunggu di luar, ditunggu di sini, dikirain mau keluar lewat sini, ternyata keluarnya lewat pintu lain sama yang lain lagi kan begitu. Jadi jangan seperti itu. Ya. Respon dari pengacara Sarwenda sendiri soal dari penawaran hari apa nih? Tunggu jawaban S. Ada tenggat waktunya Bang? Lo nggak ada. Kalau ada kan udah selesai masalahnya. Kita nggak perlu ketemu malam hari ini. Obrol itu kapan Bang? Waduh, itu udah lama, Mbak. Dari setahun yang lalu. Oh, udah dari waktu sebelum debt collector lah. Bang, Ya. ini kan perihal masalah bertemu sama anak ini kan ya sebelumnya kan memang pertemuan ini cukup teratur gitu. Mungkin di 3 hari terus sisanya. Nggak pernah teratur. Selama perceraian dan selama ada penandatangan akta perjanjian tidak pernah sepanjang yang kami ketahui, menurut Ruben, realisasi 2-3 hari dalam seminggu tidak pernah terrealisasi. Sempat percobaan nggak sih Bang, maksudnya kan si Kak Ruben kan udah sempat ke sana nggak bisa gitu, ditolak lah kasarnya. Tapi ada percobaan nggak sih mungkin dari pekerja-pekerjanya Ruben yang ikut ini atau gimana? Pertanyaannya gini, kenapa nggak tanya sama S, kenapa sih lu nggak bawa anak lu ketemu Ruben? Kenapa sih lu nggak kasih jadwal anak lu ke Ruben? Kenapa nggak sih Ruben nggak boleh jemput anaknya di rumah dan mengantar ke sekolah? Karena itu juga ada Ruben sampaikan. Ngomong kepada babysitternya, hari ini siapa yang ngantar? Untuk ngantar aja dia perlu tanya sama babysitternya, sama, oh belum tahu, nanti ya, gitu.
Jadi kenapa Ruben yang ditanya? Ada nggak upaya Ruben? Ada, kenapa? Kenapa nggak tanya ke ibunya? Apa yang menjadi masalahmu untuk kamu tidak bisa mempertemukan dan mengantar anakmu yang dua ini kepada ayahnya? Kenapa nggak bertanya ke S langsung? Kenapa kok jadi Ruben yang jadi tertuduhnya? Sementara dia yang tidak ketemu anaknya. Jadi ayo kita melihatnya itu secara clean and clear. Ya, jadi bagus sih pertanyaannya. Kenapa kok Ruben terus yang ditanyakan? Kenapa tanya? Apa sih masalahmu kok nggak kau izinkan anakmu ketemu sama bapaknya? Sebagai kuasa hukum ya Bang, ini kan sebagai ayah itu kan tidak bisa bertemu anak-anak itu pasti sangat berat, bisa berbulan-bulan. Ada keluhan apa sih Bang mungkin dari Korobin sendiri ke Abang yang pengen banget ketemu gitu sama anak? Loh kan mana ada sih ayah yang nggak kepingin ketemu sama anaknya, apalagi Ruben selama ini kan kita tahu bagaimana dia sangat dekat sama anak-anaknya, bagaimana dia dulu ketika sebelum bercerai itu suka pamer Instagram mengantar anak, menjemput anak, dan bagaimana dia ketika ada anak-anaknya itu diserang melalui postingan-postingan, bullying segala macam, dia ada terdepan. Coba ketika anak-anak itu dibullying secara media sosial, yang ke depan siapa? Yang buat laporan siapa? Ya, jadi begitulah rasa rindunya itu udah susah dijabarkan gitu ya. Dan kan kemarin saya pernah bilang tuh, Ruben itu ngomong sama saya, setiap malam itu dia katanya sholat tahajud. Nah ini saya nggak ngerti ya, tapi dia bilang saya sholat tahajud Bang katanya. Salah satu doanya itu adalah agar dia dipermudah untuk bisa bertemu dengan anaknya, sampai menitikkan air mata. Bahkan ketika dia katanya umroh atau umroh lah ya atau apa itu salah satu doa-doanya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dalamnya rasa rindu itu. Ya karena dari kecil mereka berkumpul bersama, tapi tiba-tiba kemudian sekarang dipisahkan karena ada orang yang tidak merealisasikan apa yang sudah diatur dalam Akta 39. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa Ruben menanyakan kepada S bahwa untuk kapan waktunya untuk bertemu sama anaknya. Tapi jawabannya? Tapi jawabannya ya atau ngomong tentang aset malah. Ada di halaman berikutnya. Next ya. Oke ya. Ini mungkin ngomong tentang Diangkat dikit lagi Bang. Angkat, Tinggiin. tinggiin lagi, Bang. Sip, biar sejajar. Bang. Ini apa nih? Lagi Bang sambil jalan. menyatakan bahwa Ruben dan S sama-sama paham bahwa ini memang ada landasannya di Akta Kesepakatan nomor 39 ini tentang hak asuh, tentang waktu bersama. Tapi ya masih retorika Pak. tidak diberikan, itulah kira-kira intinya.